Baik, nama saya Ignatius Bareza dari kelas A1 pagi, jurusan manajemen, mata kuliah perilaku organisasi, NIM 1910416854, dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEMM, yaitu jawaban UTS perilaku organisasi Senin 8 November 2001. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi, yaitu suatu kelompok manusia yang saling kerjasama dan mengembangkan usahanya terhadap tercapainya suatu tujuan. Dengan kata lain, organisasi merupakan sarana atau alat bagi orang-orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yang di dalamnya terhadap hubungan kerja yang saling berhubungan satu sama lain. Nomor 2, jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Yang pertama, Robin dan Jad G. 2008, yaitu perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi. Yang kedua, Toha tahun 2004, yaitu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Yang ketiga, Handoko tahun 2000 menyatakan perilaku organisasi pada hakikatnya berdasarkan kajian pada ilmu perilaku itu sendiri yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam berorganisasi. Yang keempat, Mullins tahun 2005 mengatakan perilaku organisasi pada hakikatnya berdasarkannya kajian pada ilmu perilaku itu sendiri, yaitu dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku dan pola struktur untuk membantu meningkatkan kinerja dalam efektivitas organisasi. Yang keenam, George dan Jones tahun 2002, perilaku organisasi adalah sebagai suatu tentang berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan individu dan kelompok dalam organisasi. Yang keenam, Gordon yaitu mengatakan konsep dan teori yang dapat membantu orang memahami, menganalisis, dan menjelaskan dalam organisasi. Yang tujuh, Granberg dan Baron tahun 2003, bidang bersifat multidisiplin yang membahas perilaku organisasi sebagai proses individu kelompok organisasional. Soal nomor 3 yaitu sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi, yaitu untuk memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi sehingga dapat mengembangkan cara berpikir tentang memahami perilaku yang terjadi di dalam lingkungan organisasi, menjelaskan kejadian yang terjadi dalam organisasi, serta mempelajari perilaku organisasi, mengendalikan perilaku dalam organisasi. Soal nomor 4, terdapat beberapa bidang yang ikut memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu dimaksud, mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi. Yang pertama, psikologi, yaitu memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Yang kedua, sosiologi, yaitu membahas tentang sistem sosiologi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Yang ketiga, antropologi, yaitu mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Yang keempat, politik, sejarah, dan ekonomi. Ketiga bidang ini juga memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. Soal nomor 5, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Untuk mahasiswa maupun seorang manajer, karena untuk seorang manajer ini sangat penting dalam membantu perilaku kerja baik individu, kelompok, maupun organisasi secara keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi dengan mempelajari perilaku organisasi. Para manajer memiliki keterampilannya untuk menangani perilaku pegawainya untuk
bekerja dengan baik sehingga dapat mencapai efektivitas organisasi. Soal nomor 6, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Yang pertama, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan orang lain. Yang kedua, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama, yaitu perbedaan dengan keterbatasan kemampuan akan berpengaruh pada perilaku dan kecerdasan yang dibawa sejak lahir. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan melihat tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilaku masing-masing. Yang keempat, seorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu kebutuhannya, yaitu memahami lingkungan. Pengalaman adalah suatu proses yang aktif, di mana seorang mencoba membawa lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Yang keenam, yaitu seorang itu mempunyai realistis, senang atau tidak senang, dan ini akan menjadikan seseorang berbuat yang berbeda dengan seorang lain di dalam rangka menanggapi sesuatu hal. Yang ketujuh, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang, yaitu adanya perusahaan senang dan tidak senang. Soal yang nomor 7, jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Yang pertama, perilaku yaitu fokus dari perilaku organisasi adalah individu dalam organisasi. Yang kedua, struktur yaitu struktur dari organisasi dan kelompok. Yang ketiga, proses yaitu proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Soal nomor 8, coba saudara jelaskan pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Pendekatan sumber daya manusia sportif yaitu untuk mengembangkan pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha mencapai suasana yang mereka dapat menyumbangkan sampai kepada batas kemampuan yang mereka miliki. Yang kedua, pendekatan kontingensi yaitu pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda, menghindari praktik perilaku yang berbeda. Yang ketiga, pendekatan produktivitas yaitu sebagai ukuran seberapa efisien organisasi dapat menghasilkan pengeluaran yang diinginkan. Yang keempat, pendekatan sistem yaitu di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam berbagai banyak cara. Soal nomor 9, apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilainya? Perilaku individu adalah cikal bakal dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan gabungan atau totalitas dari perilaku individu dan lain-lain yang di dalam organisasi, sedangkan nilai-nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep yang dianggap bernilai adalah sikap memiliki arti kebaikan dan berguna bagi individu. Soal nomor 10, ada dua faktor yang membentuk perilaku individu. Sebutkan dan jelaskan. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seperti motivasi, persepsi, minat, kekuasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Soal nomor 11, jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Berikan contohnya dalam penjelasan Anda. Berperan penting karena nilai adalah kunci layarnya perilaku dan dalam perbuatan seseorang. Contohnya misalnya si A melakukan perbuatan yang dianggap benar, tetapi si B memberikan penilaian bahwa perbuatan dia tidak benar. Soal nomor 12, apa yang dimaksud dengan keragaman dalam organisasi? Jelaskan. Keragaman dalam organisasi yaitu merupakan suatu hal yang sangat penting,
ini dengan keragaman organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan. Dalam organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis, khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Soal nomor 13, sebutkan dan jelaskan jenis keragaman dalam organisasi. Yang pertama, cacat kognitif dapat mempengaruhi ingatan individu. Yang kedua, kemampuan fisik atau cacat tubuh. Yang ketiga, kesehatan mental. Kesehatan karyawan menjadi sumber tren utama dalam sumber daya manusia. Yang ketiga, keanekaragaman saraf, perilaku keanekaragaman, kepribadian dan gaya berpikir, latar belakang budaya, letak geografis, bahasa dan linguistik, aksen, etnis, ras ditentukan secara biologis, status kewarganegaraan, usia, keluarga dan asuhan, ideologi, moral, peran sosial, identitas gender, ekspresi gender, seks, orientasi seks, pendidikan, pendapatan, dan status sosial ekonomi, pengalaman hidup, hak istimewa, status pernikahan, status orang tua, pengalaman militer, latar belakang kriminal, keyakinan politik, keyakinan agama, pengalaman sebelumnya, dan keterangan. Soal nomor 14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku organisasi, yaitu meringkas bab 1 tentang pengantar perilaku organisasi, meringkas bab 2 tentang perilaku individu dan nilai-nilai, meringkas bab 3 tentang keragaman dan dalam organisasi, meringkas bab 4 tentang sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja sama. Sekian jawaban UTS perilaku organisasi dari saya. Sekian dan terima kasih.